Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ilahil awwalina wal akhirin, wa salatullahi wa salamuhu wa rahmatuhu wa barakatuhu ala safwati khalqih wa khatimi anbiya'ihi wa rusulih nabiyyuna Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin, wa radiyallahu ta'ala an ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala macam bentuk pertemuan atas izin dan restu dari Allah Subhanahu wa taala. Saya diundang mendadak karena ahullu mahalla, menggantikan posisi ustadz yang berhalangan, dan kebetulan pas saya kosong di siang hari, sore dan malam baru ada jadwal. Pas dihubungi kebetulan saya bisa meluncur kemari. Biasanya saya pakai gamis, tapi karena habis dari sini langsung ke gedung MD Entertainment, jadi dipakai begini. Mohon maaf jadi tidak memakai gamis. Ya kadang-kadang memang kalau di kantor tepatnya pakai begini. Takutnya kalau datang pakai gamis ke kantor itu suka ditanya macam-macam sama satpamnya. Walaupun saya nggak miarin jenggot, tapi tetap ditanya saya. Pakai gara-gara gamis saja. Baik. Puji syukur pada Allah atas rahmat limpahan dan karunia-Nya, kita diizinkan bertemu dan diizinkan masih berada di bulan Syawal. Salawat serta salam kita persembahkan kepada Rasul pilihan yang selalu indah tutur katanya, bagus akhlaknya, baik perangainya, sopan santun dalam pergaulan, pemimpin agung, panglima yang gagah berani, seorang suami yang bijaksana, pengemban risalah ilahi, penyabar terhadap segala macam bentuk persoalan umat manusia, Rasul yang tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar ataupun cacian dalam berdakwah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa, tidak ada satupun kalimat yang keluar melalui lisannya yang suci tersebut berdasarkan hawa nafsunya, kecuali wahyu ilahiyah yang Allah sematkan kepada dirinya, kemudian disampaikan kepada seluruh umat manusia. Nabiyyur rahmah, nabi yang kehadirannya menebar rahmat bagi seluruh alam semesta. Nabiyyut taubah, nabi yang mengajarkan kepada umatnya bagaimana indahnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap mudah-mudahan kita semua mampu untuk menjalankan sunnah-sunnahnya, dan agar diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumul akhir nanti digabungkan bersama kafilahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masih dalam suasana bulan Syawal. Perkenalan sudah nggak perlu lagi ya, kan sudah disampaikan perkenalan namanya sudah. Tapi kalau perkenalan nanti kayak masuk di ruang kuliah gitu, dosen memperkenalkan dirinya. Tapi orang suka banyak nanya, masa sih dari Flores? Memang saya dari Flores dan saya lahir di Flores. Sampai lulus SD di Flores, besar di sana. Selesai SD baru saya pindah hijrah, dan hijrah saya sendiri merantau. Orang tua saya juga masih di Flores.
Tapi orang suka nggak percaya. Tapi saya ingin meyakinkan jamaah sekalian harus yakin bahwasanya di antara orang-orang Flores itu ada yang terawat, ada yang tidak terawat. Saya di antara sebagian kecil yang terawat inilah yang muncul di hadapan jamaah sekalian. Soalnya kalau bicara orang Flores, kesannya orangnya itu galak-galak, rambutnya keriting, kemudian kalau ketemu pengen ngajak berantem dulu. Dalam suasana halal bihalal, kita sering mendengar kalimat halal bihalal. Dan kalau kita cek, halal bihalal itu hanya ada di Indonesia. Di Timur Tengah tidak ada. Tidak usah di Timur Tengah, di Malaysia atau Brunei itu tidak ada halal bihalal. Tapi di Indonesia ada halal bihalal. Kalau di Timur Tengah itu habis Idul Fitri orang mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kurang lebih 3-4 hari. Ya, saling bertemu, saling bersalaman, saling nyapa satu sama lain, mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amaliyah ibadah di bulan Ramadan kalian dan kami semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Halal bihalal ini adalah tradisi yang ditinggalkan oleh ulama-ulama Nusantara dahulu. Mereka meramunya dengan ucapan halal bihalal, yang bermakna adalah meminta kehalalan kepada saudara kita atas dosa-dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan, minta dihalalkan. Mungkin ada kalimat yang pernah menyayat hatinya atau ucapan yang sempat menusuk perasaannya, kemudian dilakukanlah acara halal bihalal untuk meminta ridhonya, meminta kehalalan darinya akan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Niatnya apa? Jadi kita jangan terpaku bahwasanya istilah ini tidak ada di mana-mana, cuma ada di Indonesia terus kita mengatakan apaan itu. Kita lihat niatnya. Dia punya judul atasnya halal bihalal, tapi packagingnya halal bihalal, tapi kandungan di dalamnya apa? Kandungan di dalamnya silaturahim. Dan kalau kandungan di dalamnya adalah silaturahim, maka itu ada dalam Islam. Dan kita semua tahu hadis Nabi yang mengingatkan kita, niyatul mar'i khairun min amali. Kata Rasul SAW, niat seseorang itu jauh lebih utama daripada amalnya. Niat seseorang itu jauh lebih utama daripada amalnya. Sehingga Nabi pernah berbicara sama sahabat-sahabat Nabi ketika Nabi sedang duduk sama sahabat-sahabat Nabi. Nabi tanya, kalian tahu tidak apa yang membedakan antara kalian dan orang-orang yang tidak mukmin billah, tidak beriman sama Allah? Kata para sahabat Nabi, Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Lalu kata Nabi, yang membedakan kalian sama orang-orang di luar sana adalah niyatukum, niat kalian. Maka kita yang beriman itu dikenal segala macam perbuatan amal kita itu harus berada dalam mahkota amal saleh. Apa itu amal saleh? Perbuatan baik yang dilakukan oleh orang baik dengan cara-cara baik. Itu amal saleh. Kalau tidak memenuhi 3 kriteria ini, maka belum dapat dikatakan sebagai amal saleh. Yang menemukan lampu ini siapa? Thomas Alva Edison. Wallahi kalau dia mukmin billah, seandainya dia mukmin billah, mungkin saja dia masuk surga lebih dahulu dari kita. Bayangkan dengan penemuannya itu menerangi alam raya ini, bahkan Masjid Nabawi, Masjidil Haram begitu terang benderang dan begitu mewah hasil penemuannya. Tetapi karena dia tidak mukmin billah, maka dia tidak mendapatkan piagam amal saleh. Kenapa? Karena syarat amal saleh itu adalah perbuatan baik yang dilakukan oleh orang baik, orang mukmin, beriman dengan cara-cara baik. Orang beriman, dia beriman, melakukan cara baik, caranya baik, beriman sama Allah dia melakukan perbuatan baik, tapi caranya tidak baik, dia beriman sama Allah. Dia bangun yayasan yang dia bangun habis dana 2 miliar.
tetapi hasil dia korupsi uang negara 10 miliar, 8 miliar dia pakai, 2 miliar dia bangun yayasan. Bukan amal soleh. Sehingga dalam ilmu tafsir itu dikatakan orang melakukan pekerjaan atau amal ibadah itu dilihat dari segi fi'li dan fa'ili. Perbuatan amal itu dan pelaku amalnya akan diperhatikan. Nah, halal bihalal niatnya apa? Silaturahim. Sedangkan silaturahim itu hukumnya wajib dalam Islam. Kita lihat di Al-Quran di surat An-Nisa awal, Allah ingatkan kita, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah kalian kepada Allah yang dengannya kalian saling memohon kepada Allah dan menjalin hubungan silaturahim. Kalimat di dalam surat An-Nisa ayat yang pertama itu bermakna orang yang bertakwa, orangnya itu sudah pasti harus indah silaturahimnya. Orang yang indah silaturahimnya berarti dia sedang meniti jalan menuju takwa yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bergandengan itu. Orang takwa pasti bagus silaturahimnya. Orang yang bagus silaturahimnya ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bungkusan halal bihalal itu di dalamnya isinya apa? Silaturahim. Saling bersalaman, ketika tangan saling bertemu, wajah saling bertatapan, kemudian mulut mengucapkan maaf lahir batin, maka akan rontok segala macam bentuk dendam kesumat yang bersemayam di dalam hati-hati kita. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasafahu yazhabul ghillu an qulubikum. Saling berjabat tanganlah kalian, maka akan hilang segala macam bentuk dendam kesumat di antara kalian. Ya, orang sering berjabat tangan, itu hati lama-lama jadi lembut. Ketemu saling sapa. Kenapa umat Islam kalau ketemu saling mengucapkan salam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu di dalam mengandung doa, bukan hanya doa, berharap keselamatan untuk saudaranya. Salam itu bermakna apa? Damai. Jadi awal silaturahim itu, mukaddimahnya itu diawali dengan mengucapkan salam, saling bertemu satu sama lain. Bukan mengucapkan salam saat masuk rumah orang saja, saat bertemu kapan saja mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalamnya ada unsur kedamaian dan ketentraman. Kemudian yang kedua ada unsur rahmat, mendoakan saudara kita agar rahmat Allah turun kepadanya. Yang ketiga, kita mendoakan saudara kita agar segala macam bentuk keberkahan Allah hadir juga buatnya. Dan ini lambang dari silaturahim. Jadi tidak mengherankan ketika haji wada, haji yang pertama dan terakhir, itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diriwayatkan memimpin kurang lebih sekitar 20.000 orang. Nabi membawa rombongan kurang lebih dari 20.000. Amirul Hajjnya Nabi sendiri. Kita ustaz-ustaz kalau bawa rombongan sekarang umroh, bawa satu bus sudah kewalahan. Diajak ke masjid, sebagian singgah di mall. Keluar jalannya 50, pas sudah sampai depan Masjidil Haram, lihat ke belakang tinggal 20, nggak tahu 30 kemana. Udah mencar sendiri. Nabi Muhammad SAW subhanallah membawa rombongan lebih dari 20.000 orang dan berpidato di padang Arafah tanpa mic. Belum ada mic zaman itu. Nah kita, coba saya disuruh bicara sama Bang Permata, nggak pakai mic.
Insya Allah habis ceramah pulang saya minta istri saya siapkan air jahe 5 gelas. Saya pernah ceramah di daerah Jawa Barat, ada daerah yang anti speaker, diistilahkan dengan aspek anti speaker. Saya nggak tahu, saya datang saja. Saya tahu daerah itu anti speaker itu setelah saya duduk ceramah. Sebelum saya ceramah, ketua MUI-nya sambutan. Ketua MUI-nya sambutannya cuma 5 menit. Setelah itu dia duduk samping saya, dia bilang, Ustaz siap-siap. Kenapa? Siap-siap tenaga yang banyak. Di sini nggak pakai speaker. Jamaah yang hadir hampir 1000 orang. Saya bicara hampir 2 jam tanpa speaker. Bayangkan, saya waktu itu habis duduk ingat, ya Allah, bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Allah kasih kelebihan buat Nabi. 20.000 orang duduk tenang, Nabi berbicara dan ucapan Nabi terdengar oleh 20.000 orang itu. Pidato Nabi di padang Arafah yang begitu lama, di antara isi pidato Nabi adalah la yajlisu fi majlisi hadza qati'ur rahim, kata Nabi. Tidak boleh duduk di majlisku ini orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Jadi salah satu pesan Nabi di haji yang terakhir itu, haji perpisahan Nabi dengan para sahabat-sahabatnya, karena diriwayatkan beberapa bulan setelah itu Nabi jatuh sakit dan Nabi meninggal dunia. Nabi bilang tidak boleh duduk di majlisku ini orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Berarti tidak diperkenankan bergabung bersama kelompoknya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya bangun seorang pemuda, dia keluar, pergi dia. Berapa saat kemudian baru dia kembali. Ketika dia kembali, sebelum dia duduk, Nabi tanya, kau dari mana? Dia bilang, ya Rasul, tadi kan kau berbicara, engkau katakan tidak boleh duduk di majlismu orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Nah, saya sudah sekian lama tidak bertegur sapa dengan bibi saya, lama. Sedangkan seorang muslim tidak boleh menjauhi saudaranya lebih dari 3 malam. Ya, la yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa 3 layalin. Hadis Nabi. Tidak dihalalkan bagi seorang muslim ngambekan, marahan. Nih, suami marah sama istri, istri marah sama suami lebih dari 3 hari. Marah sama suaminya, sediain makan, tetap sediain makan, tapi nggak ikut makan bareng. Suami makan, buka koran, nggak boleh lihat mukanya. Nah, suami yang ngobrol, hanya kamu saja. Tutup korannya, selesai suami makan, dia tutup korannya, angkat makanan taruh. Tuh. Dan itu berlaku lama. Itu Nabi kata, la yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa 3 layalin. Ini dia bilang, saya sama bibi saya lama gak teguran ya Rasul. Kau bilang tidak boleh duduk di majlismu. Bagaimana mungkin aku bisa duduk di majlismu sedangkan aku memutuskan hubungan dengan bibiku? Aku minta maaf sama dia, aku datangi dia, aku minta ridho darinya, baru aku duduk lagi sama engkau. Nabi katakan duduk. Namanya menjalin silaturahim itu bukan kita nunggu dikunjungi. Siapa yang duluan itu yang paling afdol. Siapa yang berkesempatan itu yang datangi. Ini kan kadang-kadang masyarakat kita suka mengedepankan budaya timurnya ketimbang syariat Islamnya. Yang paling tua merasa tua harus dikunjungi. Ini kadang-kadang habis lebaran malah timbul permusuhan baru gara-gara telat mengunjungi, ya. Telat SMS, di SMS-nya 1 minggu kemudian, telat lo, kemana aja kemarin-kemarin, ya. Jadi habis lebaran bukannya kembali kepada fitrah. Kan kita mengatakan Idul Fitri, artinya apa? Kembali kepada nilai fitrah kita, kembali kepada nilai-nilai kesucian kita. Berarti kosong kembali.
Tetapi kadang-kadang bukan kita kembali kepada fitrah kita, malah kita menciptakan permusuhan baru. Hari kedua atau hari ketiga baru datang ke rumah kakaknya, kakaknya langsung bilang, "Lu ya, hari pertama keliling sama istri lu, keliling sama keluarga istri dipentingin, nggak mikirin, saya kan paling tua." Suka mengatakan begitu, saya paling tua. Padahal Nabi mengatakan, "Laisal muwasalatu an tuwasil man wasalaka." Yang namanya silaturahim itu bukan Anda mengunjungi orang yang mengunjungi Anda, kata Nabi. Itu biasa. Saya mengunjungi jamaah sekalian, kemudian jamaah sekalian datang mengunjungi saya, balas kunjungan, itu biasa, kata Nabi. Tetapi yang dikatakan silaturahim itu adalah antuwasil man wasolaka. Namanya silaturahim itu adalah Anda menjalin hubungan, antuwasil man qata'aka. Ya, antuwasil man qata'aka, menjalin hubungan dengan orang yang memutuskan hubungan denganmu. Itu silaturahim. Jadi menjalin hubungan dengan orang yang sudah memutuskan hubungan dengan kita, itu inti silaturahim. Jangan kayak orang-orang Timur Tengah suka bilang begini, la takun kal Ka'bah. Jangan jadi seperti Ka'bah, maunya dikunjungi, nggak pernah mengunjungi. Ada Ka'bah mengunjungi kita? Kita mengunjungi Ka'bah. Kalau saya di Indonesia kita pakai istilah, jangan jadi kayak kuburan, mintanya diziarahin, nggak pernah ziarahin. Ada kuburan ziarahin kita, kabur kalau kuburan ziarahin. Di Indonesia banyak tipe-tipe manusia seperti kuburan, mintanya diziarahin, dikunjungi, tapi nggak pernah mengunjungi orang. Jadi kalau punya teman kayak begitu, katakan lu kuburan, maunya didatangin terus, nggak pernah datangin orang. Yang namanya silaturahim, siapa sempat, siapa lebih dulu, dia datang. Dan bahkan dia paling afdal, al-fadlu lil mubtadi. Keutamaan itu adalah orang bagi orang yang mendahulukan itu. Jadi dia datang kunjungi, yang dikunjungi senang. Nanti yang dikunjungi suatu saat dia berkeinginan untuk balas kunjungan, boleh tidak? Boleh, terserah dia. Itulah hikmah silaturahim yang diajarkan oleh Islam. Nah, dalam Islam kita mengenal ada dua bentuk silaturahim. Ada silaturahim namanya silaturahim alam nasur. Silaturahim alam nasur, silaturahim alam nyata. Saya ketemu sama bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ini pada hari ini. Ini kita sedang silaturahim alam nasur. Kenapa? Saling tatap muka, saling lihat satu sama lain, saling salam-salaman, saling tegur sapa. Alam nasur, alam nyata. Yang kedua ada namanya silaturahim alam malakut. Silaturahim alam yang tidak nyata, alam gaib. Kok bisa bicara tentang alam gaib? Ada silaturahim alam gaib? Ada. Alam malakut. Contohnya apa? Saya kasih contoh yang logika. Pernahkah kita ketemu sama seseorang, orang itu belum pernah kita ketemu sebelumnya? Pas ketemu salam-salaman, jadi ada teman kita kenalin, teman kita datang bawa temannya lagi, terus dia bilang, ini kenalkan teman saya. Nah, terus kita salaman sama teman kita ini. Pas salaman kita bilang, kayaknya pernah ketemu di mana ya? Padahal belum pernah ketemu sebelumnya. Mungkin kadang-kadang orang yang kita bilang, kita pernah ketemu di mana ya? SKSD katanya, sok kenal, sok dekat. Padahal memang kita belum pernah ketemu, tapi kenapa tiba-tiba kita merasa seakan-akan sudah lama kita kenal dia? Dalam ilmu psikologi dikatakan dejavu. Ya. Dalam Islam dikatakan silaturahim alam malakut. Kenapa tiba-tiba kita seakan-akan sudah kenal dia begitu lama? Bahkan di kemudian hari, keakraban kita kepada teman kita itu jauh lebih akrab kita kepadanya ketimbang sama teman kita yang sudah lama kita kenal. Menurut para ulama, itu bisa saja terjadi
Karena orang yang baru kita kenal itu secara alam malakut, rohaninya dia, rohnya dia sama rohnya kita sudah bertemu lebih dahulu. Bisa jadi amal ibadahnya mirip-mirip, formula zikirnya mirip, qiyamul lailnya sama, suka qiyamul lailnya, suka zikirnya, suka tilawatul Qur'annya. Jadi ada ritual ibadah yang dia lakukan sama yang kita lakukan sama, sehingga secara rohani, secara rohiyah dia sudah dipertemukan oleh Allah, sudah bersilaturahim. Begitu juga kalau ada orang memiliki kebiasaan buruk, pencuri ketemu sama pencuri, maling motor, dikenalin sama temannya, maling motor juga ini judulnya. Pak Salaman, kayaknya kita kenal di mana ya? Padahal belum pernah ketemu. Tahu-tahu jadi akrab. Kenapa? Sama-sama punya kunci T, nyolong motor. Tahu-tahu. Silaturahim ada malakut. Nah, kita berdoa sama Allah, mudah-mudahan kita silaturahim secara alam malakutnya sama orang-orang baik, sehingga ketika kita berkenalan, kita kenal sama orang baik dan akhirnya bersahabat dengan orang baik dan menularkan kebaikan. Dia menularkan kebaikan kepada kita, kita juga menularkan kebaikan kepada dia. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Silaturahim begitu penting dalam Islam. Dan cara mengedepankan silaturahim adalah menghadirkan nilai kemaafan dan menahan ego serta amanah. Bisa dicek di surat Al-Imran ayat 133 134. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wat dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita semua bahwasanya bersegeralah kalian untuk menuju pengampunan Tuhan. Jadi sebelum ya, kan kita nih mengharap pengampunan Allah, berarti kita juga nanti akan mengharap pengampunan dari hamba-hamba Allah. Kata Allah, bersegeralah kalian menuju pengampunan Tuhan, yang nanti penghargaannya adalah mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang dipersiapkan kepada orang-orang takwa. Dan ciri-ciri orang takwa banyak melakukan infak, baik dalam keadaan senang ataupun sempit. Kemudian yang kedua, wal kadhimina al-ghaidha, yang menahan amarahnya, wal afina 'anil nas. Kemudian berikutnya, yang memaafkan manusia. Nah, orang yang mau meningkatkan silaturahim adalah orang yang pertama dia hobi bersedekah. Orang banyak sedekah itu dia meningkatkan silaturahimnya, banyak berbagi dengan orang. Ciri orang yang pelit itu silaturahimnya pasti pendek, nggak banyak temannya, banyak yang tidak suka. Siapa yang suka dengan orang pelit? Berarti dia sedang memendekkan silaturahimnya. Sedangkan hadis Nabi mengatakan dua keutamaan silaturahim, dua faedah utama silaturahim. Apa itu? Dipanjangkan usianya, ya, dan dibanyakkan rezekinya. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang menginginkan dipanjangkan usianya, ayyubsata fi rizqihi wa ayyunsa'alahu fi atharihi. Orang yang menginginkan rizkinya dilapangkan, kemudian umurnya dipanjangkan, falyasil rahimahu, hendaklah dia menjalin hubungan silaturahim. Hadis ini tetap berlaku sampai saat ini, sampai zaman modern ini, sampai akhir zaman hadis ini tetap berlaku. Ayyubsata fi rizki, rizkinya jadi banyak. Dalam bahasa kerennya apa? Membangun networking, ya. Bahasa keren itu membangun networking. Bahasa Islaminya apa? Silaturahim.
Orang yang kan dia networkingnya bagus banget. Kenapa? Dia banyak kunjungin orang, banyak temuin orang, banyak hubungan baik sama orang. Silaturahim. Hanya karena gengsi aja pakai nama silaturahim kan kesannya kolot gitu. Sama kayak kalimat motivasi. Oh itu dia motivator handal. Kalimat motivator. Padahal seorang motivator yang dia bicara apa? Yang dia bicara tidak jauh dari tajdidun niyah, memperbaharui niat. Seorang motivator yang dia omongin apa? Membangkitkan niat manusia yang sudah begitu lama tenggelam, dirangsang lagi sehingga keluar lagi. Karena niat-niat baik itu ada di sini, dikeluarkan kembali. Nah kalau ustadz ngomong tajdidun niyah, udah biasa itu. Tapi ketika hadirlah acara yang diisi oleh seorang motivator, kondang, ramai hadirnya, bayarannya mahal lagi. Ya, padahal bahasanya apa? Tentang membangkitkan niat. Begitu juga tentang hadis Nabi ini. Nabi berbicara tentang membangun silaturahim. Kita bilang membangun networking. Semakin banyak sahabatnya, semakin banyak yang dia kenal, semakin banyak rezekinya. Semakin banyak rezekinya, banyak sahabat, banyak rezeki, banyak peluang yang dia dapat. Kemudian yang berikutnya, ayun sa'alahu fi atharihi. Orang menginginkan agar umurnya dipanjangkan. Umur dipanjangkan, kalau banyak teman, banyak yang doain kita. Semakin banyak teman, banyak yang doain kita. Kalau kita teman kita sedikit yang doakan kita. Falyasil rahimahu. Maka hendaklah dia menjalin hubungan silaturahim. Dan cara menjalin hubungan silaturahim, banyak bersikap baik sama orang. Wal kadhimin al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Menahan amarahnya, kemudian wal 'afina 'anil nas. Mudah memaafkan manusia. Saya mau mengakhiri dengan sebuah kisah tentang bagaimana Nabi mengajarkan kepada para sahabatnya untuk mudah memaafkan. Pernah, saya rasa jamaah sekalian pernah dengar tentang haditsul ifki, berita dusta yang disebarkan oleh seseorang tentang Aisyah, istri Nabi. Jadi Aisyah difitnah selingkuh. Fitnahnya nggak main-main, fitnahnya Aisyah selingkuh. Jadi gosip itu zaman dulu sudah ada. Jadi difitnah. Singkat cerita, ketika fitnah itu menyebar, kemudian Nabi mendiamkan diri Nabi, menunggu wahyu dari Allah. Setelah wahyu Allah turun mengabarkan kepada Nabi bahwasanya itu berita dusta, dan akhirnya ketahuan siapa yang menebar dusta itu. Yang menebar dusta itu adalah orang yang tinggal di dalam rumah Abu Bakar As-Siddiq, yang hidupnya dari kecil sampai saat itu disubsidi sama Abu Bakar As-Siddiq. Bayangkan, orang tinggal di rumah kita kasih makan, kita kasih pakaian, kita kasih tempat tinggal, terus dia keluar dari rumah kita menebar gosip di komplek tempat rumah kita tinggal. Ini orang yang hidupnya dijamin sama Abu Bakar As-Siddiq, difitnah. Kalau dia memfitnah Aisyah, putri Abu Bakar As-Siddiq, istrinya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah ketahuan, Abu Bakar As-Siddiq marah besar. Lalu kata Abu Bakar As-Siddiq, saya tidak mau mengenal dekatnya lagi, tidak mau melihatnya lagi, tidak mau berurusan sama dia, tidak akan lagi mau bantu dia, dan mulai saat ini saya putuskan untuk tidak akan memberikan subsidi kepadanya sedikit pun. Dan berita itu sampai kepada baginda Rasul. Apa kata Nabi? Nabi panggil Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dipanggil. Lalu kata Nabi, tidakkah kau dengar firman Allah, falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Kata Nabi, tidakkah kau dengar firman Allah, maka hendaklah memaafkan, saling memaafkan, wal yasfahu, dan berlapang dadalah, ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum.
Tidakkah kalian menginginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kalian? Jadi Nabi berpesan sama Abu Bakar As-Siddiq apa? Jangan sampai kebaikan yang telah kau berikan kepadanya lalu menjadi rontok semuanya dan tidak kau berikan lagi gara-gara kesalahan yang dia buat. Mengenai kesalahan yang dibuat itu kesalahannya, tetapi mengenai kebaikan yang telah kau lakukan jangan kau putuskan. Kayak ada orang tinggal di suatu komplek terus sering nyumbang, ada masjid di komplek dia sering nyumbang, sering kasih sumbangan. Suatu hari ada pergantian pengurus, DKM masjidnya ganti. Terus DKM masjidnya diganti itu, ini orang yang suka nyumbang nggak senang. Terus dia putusin, itu bukan jagoan saya. Di DKM ini bukan jagoannya. DKM yang tidak dia suka jadi pengurus. Akhirnya nggak nyumbang lagi di situ. Dia alihkan ke masjid lain, atau dia berhenti nyumbang. Salah. Kan dia nyumbang untuk masjid, bukan untuk DKM. Nabi mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, kesalahannya tetap kesalahannya, tetapi kebaikan yang telah engkau lakukan kepadanya kenapa sampai engkau putuskan? Bahkan Nabi mengatakan, "Falyafu", maafkanlah dan berlapang dadalah. Jadi ini bisa dijadikan status memaafkan tanpa tapi. Kalau ada orang bilang, "Sudah saya maafin sih, tapi itu belum memaafkan." Kalimat tapinya, "Sudah saya maafkan sih." Apalagi perempuan suka mengatakan, kan hati wanita kayak tepung, mau aja disama-samain sama tepung, atau kayak kaca katanya. Kan hati manusia kayak kaca. Innal quluba idza tanafara wudduha, ini syair orang Mesir. Kan Mesir itu syair jago-jago, Mesir sama Turki. Innal quluba idza tanafara wudduha shibu zujaz kasruha yusqat. Hati manusia itu kalau dia hancur keping-keping seperti kaca itu. Walaupun telah disatukan kembali dengan rapi, kalau dipegang masih ada bekas-bekas retaknya. Mau aja hati disamain sama kaca. Ini hati kita ini dari Allah, gak sama kaca. Sehingga memaafkan itu falyafu walyasfahu, memaafkan tanpa tapi. Seperti kita menulis di sebuah kertas, ini kertas kita tulis, lalu ada salah kita coret, kita tutup kesalahan itu. Masih ada kelihatan tidak? Masih ada coretan. Kita ambil stick penghapus, kita hapus, tidak kelihatan kesalahan itu, tapi masih ada bekas kita pegangnya. Kita pakai tip X yang warnanya sama dengan warna kertas, kita kasih tip X putih. Kelihatan dari jauh tidak kelihatan, tapi dari dekat masih kelihatan. Itu masih bekas, itu berarti memaafkannya masih pakai tapi. Yang dimaksudkan memaafkan tanpa tapi, falyafu walyasfahu, ketika kita tulis di sini salah tulisannya, falyafu walyasfahu, langsung dibalik di lem yang rapat, bukan lembaran baru, belum ada tulisan sedikit pun di sini. Itu yang dikatakan pada Al-Quran, falyasfahu. Lalu dikatakan oleh Allah, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, tidakkah kalian ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan, mengampuni kalian? Bermakna orang yang mudah memaafkan orang lain, dia mendapatkan anugerah Allah yang paling indah, yang paling besar, yang tidak bisa dia beli, yaitu apa? Pengampunan yang utuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, mungkin ada pertanyaan atau? Ya, kepada jemaah sekalian, kita manfaatkan waktu 10 menit untuk mengajukan pertanyaan. Silakan masing-masing Bapak atau Ibu. Kali ini nggak ada door prize ya. Biasanya ada door prize. Ada Bapak Ibu sekalian? Atau Pak Ustadz, ada door prize dan Pak Ustadz? Nggak request sih. Nggak request. Ada pertanyaan dari Bapak sekalian? Kalau tidak, ditutup dengan doa. Baik, nggak request. Kalau request saya bawa door prize-nya. Biasanya tasbih atau apa saya bawa biasanya. Suka. Karena kalau tasbih banyak, tasbih, tapi unik-unik tasbih. Tapi tadi soal di waktu lah, door prize-nya dari saya. Tapi diingatin ya, takut lupa saya. Terakhir sebelum kita tutup, saya mau mengisahkan tentang salah seorang ulama yang bernama Al-Imam Hasan Al-Basri.
seorang ulama yang cukup terkenal pada zaman itu. Orangnya berhati sangat teduh dan dia banyak dikunjungi oleh orang-orang yang mencarinya untuk mendapat keberkahan ilmu darinya. Suatu hari ada orang datang dari jauh mau berkunjung ke rumahnya Imam Hasan Al-Basri. Kemudian orang itu mampir di rumah tetangganya. Tetangganya Imam Hasan Al-Basri adalah orang yang sangat iri hati, dengki, hasut sama Imam Hasan Al-Basri. Dan Imam Hasan Al-Basri mengetahuinya. Dan tamunya itu ketika mampir di rumah tetangganya, duduk sebentar untuk istirahat, tetangganya bilang, "Anda mau kemana?" "Saya mau ke rumah Imam Hasan Al-Basri." Terus kata tetangganya, "Untuk apa kau datangi dia? Dia itu bukan ulama. Dia banyak mengajarkan hal-hal yang sesat. Ngapain kau kunjungi dia? Itu orang tidak menunjukkan hal-hal yang sesuai nilai-nilai keislaman." Pokoknya judulnya Imam Hasan Al-Basri habis dipreteli sama dia. Dan karena ini orang datang dari jauh dan sudah dekat di rumah Imam Hasan Al-Basri, dia tetap berkunjung ke rumah Imam Hasan Al-Basri. Ketika dia sampai, dia ngobrol sama Imam Hasan Al-Basri, berbicara sekitar 1-2 jam. Dia menyaksikan tidak ada sedikit pun hal buruk tentang Imam Hasan Al-Basri. Dia melihat langsung. Setelah begitu, dia mau pamit. Dia bilang sama Imam Hasan Al-Basri, "Wahai guru, saya mau pamit. Tapi sebelumnya saya minta maaf, saya sempat suuzon sama Anda, berprasangka buruk sama Anda. Karena saya sebelum datang ke tempat Anda, saya singgah di rumah tetangga Anda. Dan tetangga Anda itu berbicara tentang Anda dari awal sampai akhir, tidak ada yang baik. Semuanya jelek. Tapi setelah saya berbicara sama Anda, duduk sama Anda 1-2 jam, saya tidak melihat sedikit pun keburukan dari Anda." Imam Hasan Al-Basri hanya tersenyum. Nah, kalau kita gimana? Tetangga jelek-jelekin kita, orang nyampe kita bilang apa? Hah? Itu Spani 20 itu ya. Pasti kita bilang, emang dia memang dari dulu hatinya busuk sama saya. Saya beli mobil, dia beli mobil. Saya cat warna hijau, dia cat warna hijau juga rumahnya. Memang itu orang gak pernah. Kita pasti berusaha untuk membela diri. Al-Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama, berusaha dengan keteduhannya dan tetap mau menjalin silaturahim baik dengan tetangganya. Dia katakan sama muridnya itu yang mau pulang, dia bilang, "Kau nanti kan pulang lewat lagi rumahnya kan?" "Iya." "Kalau begitu, nih saya titip 1 kantong korma terbaik." Jadi Imam Hasan Al-Basri masuk ke kamarnya, ambil 1 kantong korma terbaik, diambil sama dia kasih sama muridnya, "Kau berikan sama tetangga saya itu. Kau sampaikan salam hormat dari Imam Hasan Al-Basri." Dan Imam Hasan Al-Basri berpesan, "Terima kasih banyak karena dia sudah berkenan mengambil keburukannya Imam Hasan Al-Basri, dosa-dosanya, dan dia berkenan juga memberikan kebaikan-kebaikannya, pahalanya kepada Imam Hasan Al-Basri." Orang kalau ngomongin orang kan gitu ya. Orang kalau ngomongin orang, nasani orang itu kebaikan orang yang ngomong itu, kebaikan lari kepada orang yang diomongin. Sedangkan keburukan orang yang ngomongin, nanti hari kiamat datang sebagai al-muflis, orang yang bangkrut. Nah, muridnya singgah, ucapin apa yang dipesankan oleh Imam Hasan Al-Basri. Apa yang terjadi? Semenjak saat itu tetangganya gak pernah lagi ngomongin Imam Hasan Al-Basri. Takut dia bangkrut, habis pahalanya. Bahkan dia menjadi tetangga yang akhirnya berbaik hati dengan Imam Hasan Al-Basri. Jadi Islam mengajarkan kita apa? Hadapilah orang muslim dengan hatimu, dan hadapilah orang kafir dengan akhlakmu. Sekali lagi saya ulangi, hadapilah orang muslim dengan hatimu, dan hadapilah orang kafir dengan akhlakmu. Mudah-mudahan kita semua hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan rahmat, taufik dan inayah kepada kita semua. Allah jadikan anak-anak kita anak yang saleh dan salehah. Allah jadikan negeri ini negeri yang aman, damai, sentosa, tercegah dari segala macam bentuk fitnah, cobaan dan ujian. Allah jadikan para pemimpin-pemimpin negeri ini yang sayang kepada muslimin dan muslimat. Dan kita minta sama Allah, kalau ada para pemimpin-pemimpin negeri ini yang tidak sayang sama muslimin dan muslimat, Allah tidak langgengkan kekuasaannya.
Kalau ada orang ingin mencerai beraikan kaum muslimin dan muslimat, kita minta sama Allah, Allah gagalkan niat buruknya, Allah rubah niat buruknya menjadi niat baiknya, semata-mata karena kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, ya kan nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Salatan tuballighuna min aqsal ghayat ya wujud ya rahim ya wadud ya alimal ghaibi wasyahada. Allahumma ja'al islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashi'in wa niyyatana niyyatal mukhlasin wa sujudana sujudal mutawadi'in wa zunubana ya Allah zunubal mustaghfirin waj'al hayatana hayatal ulama wa mautana bimauti syuhada wa adkhilna al-jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Allahumma anta arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma sahhil umurana wa umura jami'al muslimina wal muslimat ya muyassir kulla asir fataysirul asir alayka yasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Pada teman sekalian, sesuai dengan yang tadi, silakan sebelum kita kembali kita bersama-sama membuat kumpulan sedikit